Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Muti Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini adalah lanjutan dari kebijakan moneter. Jadi yang belum membaca tentang kebijakan moneter, kalian belajar dulu tentang moneter. Atau kalau mau langsung belajar tentang fiskal juga tidak masalah, karena meskipun keduanya saling berkaitan, tapi jika dipelajari secara terpisah, maka akan tetap bisa. Oke, langsung aja. Di sini kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama ada pengertian, ada peran dan fungsi, instrumen, jenis-jenis, dampak, dan perbedaan. Nah, sebelum masuk ke pengertian, kita lihat dulu. Kalian bisa lihat, ini gambar apa? Ya, nah, gambar-gambar itu adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada stasiun, ada terminal, ada jalan raya, dan lain-lain. Nah, jika kalian tahu, bagaimana sih pemerintah membangun infrastruktur tersebut? Nah, pemerintah membangun infrastruktur tersebut itu dengan menggunakan pajak, uang pajak. Jadi, masyarakat itu membayar pajak ke pemerintah, lalu uang yang di pemerintah itu digunakan lagi untuk membangun fasilitas-fasilitas publik. Nah, itu ada kaitannya dengan kebijakan fiskal. Jadi, apa sih kebijakan fiskal itu? Next, kita belajar dulu tentang fiskal. Fiskal itu berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Nah, fiskal itu berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Nah, makanya di sini yang menjadi titik poin adalah pemegang kekuasaan keuangan. Nah, di sini berarti secara otomatis pemegang kekuasaan keuangan atau yang menangani kebijakan fiskal adalah Menteri Keuangan. Next, jadi apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Jadi inti dari kebijakan fiskal itu ada dua, penerimaan dan pengeluaran. Apa sih yang termasuk penerimaan dan pengeluaran negara? Nah, untuk penerimaan negara salah satunya adalah pajak itu sendiri, dan juga ada hibah yang diberikan oleh pihak luar untuk Indonesia, dan juga royalti lainnya. Nah, untuk pengeluaran pemerintah itu apa saja? Ada pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik, ada pengeluaran untuk bansos, ada pengeluaran untuk gaji pegawai, dan lain-lain. Nah, pada intinya, kebijakan fiskal itu berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran. Itu yang harus dipegang kuncinya. Nah, next. Kita belajar tentang peran dan tujuan kebijakan fiskal. Ada beberapa peran nih. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB, atau pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saat negara mengalami kelesuan ekonomi, maka pemerintah itu akan menambah jumlah anggaran belanjanya untuk membeli barang dan jasa. Nah, di sini anggaran yang telah ditambahkan pemerintah itu dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan sehingga produksi nasional itu meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Nah, yang kedua adalah meningkatkan serapan tenaga kerja. Nah, pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan usaha produktif. Nah, yang ketiga, menjaga stabilitas harga atau mengatasi inflasi. Nah, di sini ada beberapa produk yang distabilkan harganya oleh pemerintah. Contohnya adalah penetapan harga BBM dan tarif listrik oleh pemerintah. Jadi ketika terjadi inflasi, harga-harga tersebut atau harga-harga yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah itu akan tetap dan tidak ikut inflasi. Nah, saat terjadi inflasi juga, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Di mana nih? Ketika inflasi, otomatis harga-harga barang itu akan naik. Harga barang naik itu karena permintaan dari masyarakat itu mengalami kenaikan. Nah, kenapa kok bisa naik? Karena jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak. Nah,
hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan jumlah uang beredar tersebut. Caranya apa? Yaitu dengan meningkatkan pajak. Nah, yang terakhir itu adalah pemerataan distribusi pendapatan, yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dianggarkan dari APBN. Nah, kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami kenaikan. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat daerah terpencil dengan daerah lain itu menjadi merata. Next, peran kebijakan fiskal bagi negara maju dan berkembang. Nah, bagi negara maju itu fokus untuk meningkatkan pendapatan nasional untuk menghindari pengangguran dan inflasi yang tinggi dan juga mengatasi neraca pembayaran. Ketika negara berkembang, perannya apa? Yaitu untuk meningkatkan investasi yang tinggi. Nah, karena dari negara berkembang, salah satu contohnya yaitu Indonesia. Di Indonesia itu fokusnya memperbaiki infrastruktur dulu atau fasilitas. Nah, ketika fasilitas publiknya itu baik, maka investor dari luar itu akan melirik Indonesia, percaya kepada Indonesia karena fasilitas Indonesia itu sudah baik. Nah, ketika investasi itu tinggi, maka berakibat pada produksi nasional itu naik. Ketika produksi nasional naik, maka pengangguran akan berkurang. Next, tentang fungsi kebijakan fiskal. Nah, fungsi kebijakan fiskal itu ada fungsi alokasi, yaitu dari APBN pemerintah itu dialokasikan. Misalkan untuk dana untuk pendidikan berapa miliar, dana untuk bansos berapa miliar, itu dialokasikan. Nah, yang kedua itu adalah fungsi distribusi, yaitu dana-dana tersebut itu didistribusikan. Di Jawa berapa persen, di Papua berapa persen, di Sulawesi, Sumatera berapa persen, itu didistribusikan per wilayah. Nah, yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan antara fungsi alokasi, distribusi, dan perekonomian negara. Nah, selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Itu ada 4 di sini. Ada pajak, ada belanja pemerintah, ada subsidi, dan ada pinjaman publik. Kita belajar tentang pajak. Inti poin dari pajak adalah ketika negara itu mengalami kelesuan ekonomi, salah satunya itu saat pandemi ini, maka pemerintah akan menurunkan pajaknya. Gitu. Di sini kalau negara mengalami kelesuan, otomatis masyarakatnya itu dalam hal memegang uang itu sedikit. Gitu. Nah, atau jumlah uang beredar di masyarakat itu sedikit. Nah, ketika uang yang di masyarakat sedikit, maka negara itu akan menurunkan pajaknya. Jadi, masyarakat yang berpenghasilan itu rendah tetap bisa mengkonsumsi atau tetap bisa membeli produk-produk yang ada pajaknya karena pajaknya itu sudah rendah. Nah, saat terjadi inflasi, maka yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan pajaknya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Singkatnya, saat negara sedang mengalami kelesuan ekonomi, maka yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan pengeluaran. Contohnya adalah saat pandemi ini, otomatis negara sedang mengalami kelesuan ekonomi. Pemerintah melakukan penaikan pengeluaran atau belanja untuk vaksin gratis, untuk pembelian APD, untuk bansos, semuanya itu dibesarkan oleh pemerintah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena negara itu sedang lesu, otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit gitu. Jadi pemerintah membantu, baik itu melalui subsidi, bantuan sosial, ataupun di kesehatan tadi. Nah, saat terjadi inflasi, maka yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan pengeluarannya. Nah, kalau inflasi itu kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sudah tinggi. Makanya, pemerintah itu menurunkan pengeluarannya agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tidak semakin tinggi atau tidak berlebihan. Nah, subsidi ini contohnya ada subsidi BBM, listrik, dan lain-lain. Tujuannya adalah
agar masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tetap bisa mengkonsumsi barang-barang yang bersubsidi. Jadi kalau misalkan ada inflasi, masyarakat yang berpenghasilan rendah tetap bisa mengkonsumsi bahan-bahan pokok karena terdapat subsidi dari pemerintah seperti gas gitu dan lain-lain. Selanjutnya ada pinjaman publik. Pinjaman publik ini melalui penciptaan surat berharga dari pemerintah yang selanjutnya itu dijual kepada masyarakat gitu. Jadi pemerintah mendapatkan uang atau modal dari masyarakat melalui surat berharga yang diperjualbelikan tersebut. Nah, hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi hutang luar negeri. Ada beberapa jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif itu dilakukan saat kondisi perekonomian sedang lesu. Yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif adalah saat terjadi inflasi, yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan belanja pemerintah dan meningkatkan pajak. Dampak kebijakan fiskal itu meningkatkan perekonomian suatu negara, meratanya distribusi pendapatan, dan inflasi itu dapat terkendalikan. Nah, di sini ada perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana dalam segi pengertian, kebijakan moneter itu kebijakan yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, melalui penerimaan dan pengeluaran untuk mempengaruhi perekonomian negara. Pelaksananya siapa? Kalau kebijakan moneter, pelaksananya adalah bank sentral. Nah, kalau kebijakan fiskal, itu pelaksananya adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, kebijakan moneter itu berhubungan dengan bank, kebijakan fiskal berhubungan dengan APBN. Nah, kalau fokusnya kebijakan fiskal moneter itu fokus kepada stabilitas ekonomi atau tingkat inflasi, dan kebijakan fiskal itu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan instrumennya, kalau kebijakan moneter itu ada suku bunga bank dan kredit. Kalau fiskal itu intinya ada dua, penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran tadi dibagi menjadi ada subsidi gitu, dan penerimaan ada pajak, ada juga pinjaman dari publik gitu. Nah, sekian penjelasan tentang materi kebijakan fiskal. Untuk lebih detailnya bisa dicari di referensi atau artikel lainnya, atau buka saja web Menteri Keuangan. Di sana banyak contoh-contoh atau artikel dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.